Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi sama Rika di BPS Banten Podcast. Hari ini saya senang banget karena di studio kita ada rombongan nih dari tim diseminasi statistik BPS Provinsi Banten. Makanya ini kedengarannya ramai banget studionya. Oke, kenapa saya memboyong nih tim diseminasi statistik ke studio kita? Karena kita pada tanggal 28 Februari kemarin baru saja rilis publikasi Provinsi Banten dalam angka. Nah, jadi teman-teman diseminasi ini punya andil terhadap pembangunan Provinsi Banten melalui data. Hebat banget kan pokoknya. Dan kita kenalan dulu ya sama teman-teman tim diseminasi. Ada Pak Agusman, kemudian ada Teh Dian, dan juga Kang Ebet. Nah, kayaknya lebih afdol kalau misalnya pada kenalan masing-masing ya. Silakan Pak Agusman menyapa sahabat data yang lagi nonton. Selamat pagi sahabat data semua. Terima kasih Mbak Rika. Saya sebagai Ketua Tim Diseminasi di BPS Provinsi Banten, kami ada berempat, ada 3 anggota. Di sini ada, silakan Mbak Dian. Ya, selamat pagi sahabat data, saya Dian Solihah, anggota Tim Diseminasi Statistik BPS Provinsi Banten. Dan selamat pagi sahabat data. Saya Eben Bainuri, saya juga sebagai anggota tim dari tim diseminasi BPS Provinsi Banten. Dan terus terang, Barika, kita itu kenapa podcast ini ramai? Karena satu-satunya tim yang ramai di BPS Provinsi Banten itu ya tim diseminasi. Iya. Kalau nggak percaya nanti teman-teman tim lain mainlah ke tim diseminasi. Kita ramai aja. Jadi sahabat data kalau misalnya mau penelitian nyari data ke BPS ini pasti ketemu langsung dengan garda terdepan yang ada di pelayanan statistik terpadu. Ini ada Pak Agusman, ada Teh Dian, dan juga ada Kang Eben. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Baik. Sekarang lagi sibuk ngapain nih? Sekarang kami di diseminasi lagi sibuk mempersiapkan penilaian untuk RB ya. Penilaian untuk Pelayanan publik. Jadi memang diseminasi itu tetap ada kesibukan dengan kegiatan pelayanan tamu-tamu yang datang ya. Seperti ada mahasiswa ataupun dari OPD-OPD yang mencari data. Mungkin gitu ya. Pokoknya pasti ketemulah sama tim diseminasi kalau misalnya datang atau mencari data ke BPS Provinsi Banten gitu ya. Kita 24 jam. Iya. Kok bisa begitu ya? Tapi kita wujudnya sampai jam 4 aja. Gitu. Tapi tetap kita layani walaupun ada yang kita kan ada live chat tuh. Itu 24 jam. Siapapun nanti membutuhkan data suatu nanti kita bantu. Luar biasa banget berarti ya tim diseminasi ini. Pak, kita akan bahas tentang rilis publikasi Provinsi Banten dalam angka nih. Atau disingkat DDA ya, daerah dalam angka. Sebetulnya itu tuh publikasi tentang apa sih Pak? Daerah dalam angka itu atau Banten dalam angka itu memang hampir semua daerah dalam angka itu favorit ya, publikasi favorit. Nah, baik nanti provinsi, di kabupaten kota, maupun di nasional itu Statistik Indonesia. Jadi di sana berisi ada 14 bab, dan data-data yang di sana ada yang dari dinas, ada dari OPD, ada dari instansi vertikal, maupun dari BP sendiri. Jadi memang data-data di sana cukup banyak dan bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan, dan untuk swasta juga ya, pengusaha, mahasiswa, dan lain-lain. Jadi memang publikasi ini dengan pedoman yang baru, jadi memang itu ada pedoman yang standarnya juga dari BRIN, mengharuskan publikasi itu ada di cover luarnya itu dengan volume. Jadi DDA itu kan pertama terbit di Banten ini tahun 2000, jadi ini adalah volume yang ke-24. Berarti artinya BPS Provinsi Banten itu sudah 24 kali seriesnya menerbitkan ya publikasi Banten dalam angka gitu. Berarti kalau misalnya pertamanya tahun 2000 berarti pas pertama Banten berdiri. Sampai sekarang sudah 24 kali gitu ya. Kalau misalnya tujuannya tuh apa sih Pak publikasi Banten dalam angka itu?
Sebenarnya tujuannya adalah untuk menyediakan data-data ke konsumen data, apalagi untuk sebagai perencanaan pembangunan untuk Bapeda, ya. Jadi untuk mahasiswa ataupun untuk ya ibaratnya untuk konsumen data lah, itu sangat dibutuhkan karena memang data-data yang dalamnya sangat bervariasi dan banyak dari beberapa UPD ataupun dari BPS sendiri. Mungkin bisa menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pemerintah Provinsi Banten gitu ya. Jadi artinya gini, kalau misalnya sahabat data pengen tahu tentang Banten, nggak usah jalan-jalan ke Lebak, ke Tangerang, pokoknya cukup baca dan juga download publikasi DDA itu ya udah bisa menggambarkan Provinsi Banten baik luas wilayah, kemudian juga penduduk, kesehatan, pendidikan dan segala macam. Berarti intinya dalam satu publikasi itu kita bisa melihat Banten seutuhnya gitu ya Pak ya. Sekarang saya mau ke Kang Eben dulu nih sebagai salah satu tim penyusun. Ya. Proses penyusunannya itu berapa lama dan kesulitannya, tingkat kesulitannya gimana? Penyusunan Banten dalam angka ini itu prosesnya juga agak lumayan gitu, menguras energi jiwa dan raga. Wah. Karena ini butuh ketelitian, butuh koordinasi yang baik, butuh ketepatan, dan butuh kesabaran tentunya. Makanya tim diseminasi ini orangnya sabar-sabar. Gitu ya? Ya, apalagi Pak Agusman sebagai editor sangat sabar banget. Paling sabar ya? Betul, karena Pak Agusman ini bukan hanya Banten dalam angka aja yang diedit. Provinsi, ada kabupaten kota itu 8 kabupaten kota juga. Pak Agusman juga. Luar biasa. Jadi awal-awal mulanya itu kita tentu saja menyiapkan draft draft publikasi, template, tentu saja kita sesuaikan tahun sekarang gitu template-nya yang akan kita serahkan ke OPD ya, akan kita serahkan ke kementerian dan lembaga. Tentu saja ada satu lagi sumber itu kita dari SIMDASI ya, Sistem Informasi Manajemen Data Statistik Terintegrasi. Nah, itu nanti kita juga akan ambil itu salah satu aplikasi yang sudah berkolaborasi dengan yang kementerian lembaga yang di pusat gitu. Kita ambilnya dari SIMDASI. Nah, di situ mungkin dalam prosesnya itu mungkin kita berjalan. Contoh, mungkin saya di sini dari tim desain, saya membuat infografisnya, template-nya, terus Mbak Dian dia itu menyiapkan draftnya dengan aplikasi. Dan ini apa? Ada format khusus nggak dari BPS pusat gitu? Jadi dalam penyusunan itu seluruh Indonesia formatnya sama gitu? Ya, tentu saja kita memang sudah diberikan format khusus ya dari BPS pusat, itu menggunakan aplikasi Adobe InDesign. Nah, jadi kita semua nih seluruh Indonesia, bahkan bukannya Banten aja, kita itu membuat publikasi di daerah dalam angka ini menggunakan aplikasi Adobe InDesign. Nah, sama untuk pembuatan infografis dan sebagainya juga kita menggunakan aplikasi Adobe Illustrator, Photoshop dan sebagainya. Nah, kalau untuk penyiapan template-nya mungkin Mbak Dian yang lebih paham. Jadi Kang Eben tuh tugasnya desain gitu ya, baik cover maupun isi. Nah, sekarang saya mau ke Teh Dian nih, yang koordinasi dengan OPD gitu ya, ngumpulin data. Kesulitannya apa sih dalam pengumpulan data? Iya, kesulitannya tadi itu sih, Teh. Karena kontributor datanya ini kan memang selain dari BPS sendiri, itu kita kerjasama sama instansi dan dinas gitu. Nah, untuk OPD di lingkungan Pemprov itu sebenarnya kita udah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo. Jadi sudah satu pintu gitu ya untuk dinas, untuk OPD sendiri itu lewat Kominfo. Nah, yang masing-masing itu untuk instansi non pemerintahan gitu. Jadi kita bersurat itu udah dimulai dari pertengahan Januari gitu ya, karena kan kita rilis itu di 28 Februari ya. Kita udah mulai dari Januari. Kesulitannya mungkin ada beberapa instansi yang agak slow respon. Datanya udah menjelang kita mau rilis tuh baru masuk gitu. Nah, kan kebayang tuh tingkat stresnya gitu ya, dikejar deadline, kemudian juga yang diajak kerja sama tapi juga slow respon gitu ya, pastinya itu. Kita tidur aja mungkin mimpiin Dede. Jadi pas rilis itu kayak lega gitu ya, akhirnya beres. Seharusnya kita sudah lega ya. Semoga. Diseminasi ini ya tadi lah, sibuk ya, tidak kelihatan sibuk tapi sebetulnya sibuk terus gitu. Ya kita juga nih tadi
tanggal 8 ini kita kan dari kejar-kejar tadi ya, pelayanan ya, penilaian dan Jadi pelayanan. kerjanya tuh terus gitu, to be continue gitu. Karena Nggak ada ini jeda. muaranya gitu, publikasi itu ada di tim diseminasi, di tim Gitu ya. teknis di bidang-bidang yang lain gitu ya, BPS Polri di Banten merilis publikasi itu nanti kita yang layout ya. Kalau di Provinsi Banten dalam angka itu, datanya apa aja sih yang ada di dalam publikasinya? Banyak, Mm-mm. Mbak. Ada data investasi, Mm. ada data BPS sendiri ya. Mm-mm. Jadi memang data-data dari OPD ini atau dari dari pajak atau dari yang lain tetap harus kita konsistensi setiap tabel gitu. Jadi ada beberapa itu dari investasi kadang-kadang per komoditi sama per negara beda. Jadi kita tanya lagi kenapa ini beda gitu. Mm-mm. Jadi memang kita nggak asal Rilis gitu ya. asal udah kita terima aja. Jadi kita harus nanyakan lagi kenapa ini tidak konsisten. Make sure lah gitu ya. Jadi di situ memang itu yang membuat sudah pas hari besok udah ini itu baru datang perbaikannya gitu. Memang itu kondisi. Lumayan Iya. jelimet juga prosesnya Iya. gitu ya. Kalau sampai hari ini nih Mbak Dian udah berapa orang yang download? Hari ini sekitar 800-an udah mulai. Dari tanggal 28 Dari 28 Februari, Seminggu. berarti seminggu ya udah 800 orang, luar biasa. Akhirnya kerja keras teman-teman di tim diseminasi itu terbayarkan ketika orang tuh banyak yang baca, orang banyak yang download gitu ya. Kalau data yang jadi ini primadona nih di DDA sendiri biasanya apa yang banyak orang pengen tahu gitu? Kalau ya sebenarnya kita tim diseminasi ini kan mengucapkan terima kasih gitu kan, apresiasinya dengan waktu yang singkat itu yang singkat ini bisa udah di-download sekitar 800-an orang itu sungguh hal yang luar biasa gitu. Kalau film mungkin kita sudah dapat trending 1. Kalau YouTube kita udah trending nih gitu kan, cuman karena ini kan nggak kayak gitu ya, mungkin kita hanya mengucapkan terima kasih aja kepada para konsumen data gitu yang sudah mendownload, Antusias gitu ya. sekali. Mungkin itu juga yang ditunggu-tunggu mereka selama ini gitu kan. Kalau untuk tadi yang primadona, data primadona itu tentu saja yang biasanya yang sensitif gitu ya. Ketenaga kerja, Tenaga pengangguran, kemiskinan gitu kan, IPM. Nah, itu data-data yang sangat-sangat mungkin yang ditunggu-tunggu oleh konsumen data. yang sensitif dan bikin orang penasaran Betul gitu. sekali. Naik apa turun nih tahun ini Nah, gitu. Apalagi media-media nih ya. ya, Oke. Proses pengerjaannya kan tadi singkat banget ya, dari pertengahan Januari sampai dengan rilis tanggal 28 Februari gitu. Ketika mau rilis masih ada nggak OPD atau vertikal yang belum ngumpulin data gitu? Nah, Mbak Dian ini coba. Injury time gitu di pas mau rilis ternyata datanya belum masuk. Yang sabarnya banyak, Mbak Dian Oh coba. gitu ya. Ya sama ada Mbak Nuri satu lagi. Ya, kalau itu. Kalau itu agak nggak sabar kayaknya. Ini Iya, jadi yang megang menyusun ini kan yang masukin datanya berdua sebenarnya. betul. Di injury time ada ya. Jadi kan kita harus upload terakhir itu jam 12 malam ya, supaya di tanggal 28 itu sudah final gitu ya, tayang di websitenya. Ada yang datanya baru sampai ke kami itu sekitar jam 8 malam gitu. Jadi pagi-pagi mau di-upload jam Malam. Enggak, malamnya itu, Mbak. Oh, malam jam 12 Iya. mau di-upload, jam 8 malam baru terima data. Betul, Amin betul. berapa jam? Ntar jadi dulu, harus- ini off the record ya. Ya, Dinas apa? kalau itu adalah cuman karena memang kita ya besoknya kita berkantor pagi-pagi tiba-tiba kita saling bertanya-tanya. Dian tidur nggak sih? Menurut tidur nggak sih? Ya, kadang WA-nya jam 2 jam 3 itu masih. Jadi mau mau upload DDA itu kayak ini ya. Satu jagain lilin, satu keliling gitu malam-malam pada nggak tidur begadang, terus Pak Agusman ikut deg-degan mungkin ya. Dapat laporan dari anak buahnya gitu. Saya hanya mengkoreksi. Jadi pengalaman saya memang karena ini pedomannya baru. Nah, dengan pedoman baru memang banyak yang harus kita ikuti sesuai pedoman. Misalnya ya di sana halaman itu kan kadang-kadang
di soft copy itu dia tidak ada halaman kosong, padahalnya di hard copy ada halaman kosong, harus sama sebenarnya, itu harus diikutin kan gitu ya, menurut pedoman itu. Di sana juga pedoman itu mengatakan harus memang sesuai ejaan yang disempurnakan, masih banyak juga yang tidak sesuai ya, kadang-kadang per kapita masih digabung ya. Nah, jadi kami berusaha untuk membuat zero kesalahan baik di ejaan yang disempurnakan maupun layout ataupun pedoman-pedoman yang telah dilakukan oleh BPS yang ada pedomannya gitu. Jadi memang kami juga memberikan pemeriksaan ke kabupaten kota. Kiranya publikasi yang dihasilkan itu memang betul-betul sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan dari BPS provinsi pusat. Ya. Kalau misalkan DDA yang kabupaten kota, itu BPS kabupaten kota yang menyusun ya. Betul. Berarti provinsi hanya koreksi aja gitu. Jadi selain provinsi Banten dalam angka, ada juga kabupaten kota dalam angka ya. Ada misalkan Kota Serang dalam angka, Lebak dalam angka. Jadi bisa di-download di website BPS-nya masing-masing. Betul sekali. Gitu. Kang Eben mau nambahin? Ya, jadi seperti yang tadi yang diutarakan sama Pak Agusman gitu kan, kita di sini di BPS Provinsi Banten ini, khususnya tim diseminasi ini, bukan hanya kita menyusun daerah dalam angka di khusus provinsi gitu ya, karena kita juga harus memperhatikan gitu kan daerah dalam angka di kabupaten kota, apakah dia sudah sesuai dengan buku pedoman atau belum gitu, karena itu tugasnya Pak Agusman. Kebayang nggak tuh, ya kan? Kita saja 600 halaman tuh. Kurang lebih ya. Yang Banten dalam angka 600 halaman. Kurang lebih ya. Dicetak nggak sih? 800 malah katanya. Dicetak nggak bukunya? Enggak. Untuk tahun ini tidak ada. Tidak ya. Jadi full soft copy aja. Betul. Dan kabupaten kota juga hampir mirip-mirip tuh dengan provinsi Banten dalam angka ratusan halaman juga. Itu meriksanya bagaimana gitu kira-kira? Provinsi aja 800 dan kota. Jadi makanya Pak Agusman kemarin habis berapa botol vitamin Pak? Makanya sini saya salah satu orang yang sering memperhatikan Pak Agusman pagi-pagi. Kira-kira ubahnya nambah berapa? Oh, gitu. Ya makanya tim DSMS itu selalu rame. Karena kita berusaha supaya kita tidak stres dalam jadi dibawa enjoy dan santai. Kita bawa enjoy saja. Ya. Sekarang yang mau saya tanyain gini, kan untuk tahun ini kita nggak cetak bukunya ya, hanya soft copy aja yang bisa di-download di website kita. Kalau misalkan ada instansi atau OPD yang mau cetak, boleh apa enggak? Silakan Mbak Dian. Kalau pada intinya sebenarnya dipersilahkan. Jadi kita kan ibaratnya mereka mencetak, tapi mereka harus mengatakan di sana pencetakan yang pertama oleh apa gitu ya. Jadi memang di sana di cover di halaman katalog memang biasa kan kita buat pencetak siapa. Tapi karena di sana kita tidak mencetak, jadi pencetak itu tidak dicantumkan. Tapi memang kalau mau dicetak oleh OPD ataupun dari instansi luar, memang mereka harus menambahkan di sana dicetak oleh mereka gitu ya, dikasih tahu misalnya edisi keberapa yang dicetak ini. Jadi memang kelihatan bahwasanya ada yang mencetak gitu. Atau mungkin ada harus izin dulu ke BPS atau gimana prosesnya? Di website itu kan publikasinya ada watermarknya ya. Mungkin ada instansi yang ingin mencetak tanpa ada watermark gitu, itu bisa mengajukan permintaan publikasi gitu, itu melalui PST gitu. Jadi kalau bisa langsung ke PST aja. Jadi kalau untuk OPD atau dinas yang mau cetak nih boleh, tapi harus mengajukan permintaan izin ya? Iya, tentu saja. Izin ke BPS. Jadi nanti ketemu sama Budian kan. Budian dan Pak Agusman dan juga Kang Eben dan Teh Nuri di bagian pelayanan statistik terpadu BPS Provinsi Banten. Paling depan sebelah kanan. Gak bakal nyasar gitu ya. Sebelum kita closing, kenapa nih alasan kenapa harus wajib download publikasi DDA? Dari Kang Eben dulu, nanti gantian. Oh, saya dulu ya. Karena kalau saya nih, pribadi saya sebagai warga Banten gitu ya khususnya, kalau saya sudah hidup udah lama seperti ini tapi belum pernah download Banten dalam angka, itu rugi gitu ya.
yang benar aja gitu kan. Hari gini belum download gitu ya. Karena semuanya ada di situ. Ada geografi iklim, pemerintahan, di situ ada pertanian, ada tadi investasi, ada bahkan perbandingan antar provinsi juga ada di situ. Jadi lengkap banget tuh Provinsi Banten dalam angka itu. Kalau tadi yang gimana? Kenapa orang harus download publikasi DDA ini? Ya, karena DDA ini kan datanya banyak ya. Semua bidang tuh ada. Jadi sebelum lihat yang lain, kita lihat di Banten dalam angka dulu nih. Pasti yang dicari tuh ada. Pasti ada gitu ya. Kalau Pak Gusman, Pak Gusman maaf. Alasannya kenapa sih orang tuh harus download Banten dalam angka? Ya sebenarnya kalau konsumen data ingin tahu misalnya produksi padi memang menurun, bisa dilihat di sana. Memang betul nggak menurun ya. Ada luas panennya di sana, ada produktivitas produksinya gitu. Atau misalnya investasi kita bagaimana, adakah naik atau turun? Atau misalnya ekspor impor. Nah, jadi pariwisata gitu. Di sana memang terlihatlah bagaimana sih kondisi misalnya sosial ekonomi penduduk kita bagaimana gitu ya, IPM kita bagaimana. Nah, di sana jadi nggak cuma orang-orang yang berada di pemerintahan Provinsi Banten yang wajib download, orang yang nggak ada dalam pemerintahan juga wajib download ya Pak ya. Karena gini, misalkan nih sahabat data mau nikah, umur saya berapa, 20 tahun, coba lihat di Provinsi Banten dalam angka rata-rata perempuan pertama menikah itu usianya berapa, jadi bisa dibandingkan di situ kayak kita udah cocok belum nih gitu ya, atau mau poligami mungkin. Aduh, jangan gitu ya, jangan ketahuan maksudnya. Jadi jangan yang jomblo ya sabar lah, jangan takut lah. Bisa lihat di Banten dalam angka kira-kira ada. Jumlah perempuan berapa? Bisa ada. Jumlah laki-laki berapa? Ada. Berdasarkan kelompok usia ada. Jadi kalau misalnya ada yang masih jomblo nih, yang bercerai juga ada. Ada angkanya gitu ya. Pokoknya harus diketahui juga yang paling banyak mengajukan cerai juga perempuan gitu. Makanya laki-laki itu harus mengerti gitu. Kayaknya saya harus sudah closing ini kalau ngomongin bahaya nih. Oke, sahabat data semuanya, demikian obrolan saya yang sangat menarik, inspiratif dan juga edukatif bersama tim diseminasi statistik BPS Provinsi Banten yang sudah menyusun publikasi Provinsi Banten dalam angka. Terima kasih banyak Pak Gusman, Tedian dan juga sama-sama Kang Eben sudah hadir di studio kami. Karena kita sebentar lagi mau puasa, saya mewakili semua pegawai di BPS Provinsi Banten mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar sampai hari kemenangan nanti. Amin. Dan saya Rika pamit. Terima kasih banyak sudah menyaksikan BPS Banten Podcast edisi kali ini. Jangan lupa follow Instagram BPS Banten dan juga jangan lupa nonton terus BPS Banten Podcast hanya di YouTube channel BPS Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.